Mana kira-kira teman-teman yang peluangnya lebih tinggi? Kita lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rani Budianti YouTube channel. Kenalin, aku Rani Budianti, PNS Nutritionist formasi tahun 2020 yang senang banget bahas mengenai CASN dan nutritionist. Ini adalah long video pertama aku setelah aku sekitar 3 tahun vakum buat konten YouTube. Tapi aku aktif banget untuk share informasi-informasi dan tetap semangatin kalian melalui sosial media aku, TikTok, dan Instagram. Aku juga masih aktif jadi mentor SKB untuk P3K ataupun untuk CPNS, dan aku juga buat buku yang diterbitkan sama Ilmu Giziku. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan, follow dan subscribe akun sosial media aku ya. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas pengadaan seleksi P3K Lembaga Kejaksaan untuk formasi tenaga kesehatan tahun 2025. Kebanyakan dari teman-teman pasti udah lihat dan udah baca sosialisasi seleksinya melalui PDF yang disebarkan oleh Biro Kejaksaan. Itu juga filenya aku forward ke grup Telegram. Nah, di sini kita bakalan pastiin lagi, baca lagi mengenai formasinya. Khususnya untuk lulusan gizi supaya lebih jelas lagi. Terus kalian juga nggak salah persepsi tentang baca formasinya dan lihat peluangnya. Nah, di sini ada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah alokasi formasi. Kalau dilihat, di sini itu ada 70 formasi jabatan kesehatan. Dengan total kebutuhannya itu yang umum, formasi umum 1448, yang khusus 161, dan di total jadi 1609. Nah, dari 1609 dipecah ke 3 lokasi penempatan. Dan di video kali ini aku khusus membaca atau akan membahas untuk lulusan gizi aja ya. Nggak semua kualifikasi pendidikan bisa kita bahas karena channel aku khusus membahas tentang CASN dan nutritionist. Jadi di sini pun aku akan lebih fokus bahas nutritionist. Nah, formasi apa aja sih yang bisa cocok masuk untuk lulusan D3 gizi? Kalau teman-teman notice, itu ada 3 ya, 3 formasi yang cocok untuk lulusan D3 gizi atau nutritionist. Di antaranya ada epidemiolog kesehatan terampil, kemudian nutrisionis terampil, dan yang terakhir tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terampil. Nah, jadi ada 3 formasi yang boleh di-apply oleh lulusan D3 gizi. Nah, sekarang kita baca untuk total kebutuhannya ya, totalnya dulu nih. Untuk lulusan gizi yang mau apply ke epidemiolog kesehatan terampil, itu formasinya ada atau kebutuhannya itu ada 1 formasi umum dan 1 formasi khusus. Untuk nutrisionis terampil itu ada 5 untuk formasi umum dan 1 untuk formasi khusus. Dan untuk tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terampil itu ada 2 untuk umum, 2 untuk khusus. Nah, itu dari totalannya ya. Sekarang kita pecah lagi ke penempatannya, karena di sini tuh udah jelas banget disebutkan penempatannya. Jadi ada 3 rumah sakit untuk penempatannya. Ada Rumah Sakit Adiaksa Jakarta, Rumah Sakit Adiaksa Banten, dan Rumah Sakit Adiaksa Jawa Timur. Setelah dilihat di kolom yang bawah, kolom penempatan itu nggak ada formasi untuk lulusan D3 gizi yang penempatannya di Rumah Sakit Adiaksa Jakarta. Jadi buat teman-teman yang berharap kerja di Jakarta, itu nggak ada ya. Kedua, di Rumah Sakit Adiaksa Banten. Di sini ada 3 formasi umum dan 1 formasi khusus nutrisionis terampil. Lumayan tuh, formasi umumnya ada 3. Kemudian untuk epidemiolog kesehatan itu ada 1 formasi khusus aja, berarti ini tuh untuk pegawai kejaksaan ya. Dan yang terakhir, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terampil itu ada 2 formasi khusus. Jadi untuk di Rumah Sakit Adiaksa Banten, untuk teman-teman yang memang bukan pegawai kejaksaan, itu bisa pilih ke formasi nutrisionis terampil karena di situ ada 3 formasi umum. Yang terakhir, Rumah Sakit Adiaksa Jawa Timur. Di situ untuk lulusan D3 gizi bisa pilih ke epidemiolog kesehatan terampil untuk ada 1 formasi umum.
Kemudian untuk nutrisionis terampil ada 2 formasi umum. Untuk tenaga promkes dan ilmu perilaku terampil itu ada 2 formasi umum. Jadi kalau dilihat dari kedua ini kali ya, karena yang satu kan emang benar-benar nggak ada formasi untuk lulusan D3 Gizi. Jadi kalau dilihat sih ya dari Rumah Sakit Adiaksa Banten atau Rumah Sakit Adiaksa Jawa Timur, ini formasinya lebih banyak di mana nih? Di mana kira-kira teman-teman yang peluangnya lebih tinggi? Kita lihat aja dari jumlah yang umumnya ya. Dari formasi umumnya itu lebih banyak di Rumah Sakit Adiaksa Jawa Timur, jumlahnya 5. Sedangkan di Rumah Sakit Adiaksa Banten itu jumlahnya ada 2 aja. Dan itu cuma untuk nutrisionis terampil gitu. Oh ya, di sini mudah-mudahan teman-teman juga udah bisa membedakan kriteria pelamar antara yang umum dan yang khusus. Yang khusus itu untuk pegawai kejaksaan. Intinya sih kayak gitu ya. Jadi pelamar yang sudah mempunyai pengalaman bekerja di instansi kejaksaan. Sedangkan yang umum itu pelamar umum aja sesuai persyaratan jabatan dan kualifikasi pendidikan tadi. Nah, jadi itu untuk detail formasinya yang bisa di-apply oleh lulusan gizi. Nah, terus yang pengen aku highlight di sini itu tentang persyaratan pelamar ya. Dari nutrisionis terampil, itu teman-teman paling nggak punya masa kerja minimal 1 tahun yang bisa teman-teman buktiin melalui paklaring ya, atau surat keterangan dari pimpinan kerja. Bukan paklaring sih, lebih ke SK ya. Kalau teman-teman mau apply formasi nutrisionis, teman-teman wajib punya STR. Kalau D3 kayaknya emang punya STR kan ya, beda sekarang sama S1. Nah, gimana buat teman-teman nih yang lulusan D3 tapi misalnya STR-nya ternyata expired atau STR-nya tuh udah mepet banget sama tanggal seleksi nih, tanggal pembukaan pendaftaran. Jadi pastikan STR teman-teman tuh masih aktif sampai setidaknya penutupan pendaftaran. Kalau misalnya di saat pendaftaran itu expired, nanti nggak akan lulus. Jadi buat teman-teman yang STR-nya terkendala, teman-teman tuh bisa banget pilih formasi Epidkes atau Promkes. Tapi mungkin agak trikinya di surat pengalaman kerja gitu. Surat pengalaman kerja di sini yang diminta itu harus sesuai dengan bidang formasi yang dilamar. Nah, teman-teman ada nggak pengalaman jadi Epidkes atau Promkes kayak gitu? Ataupun misalnya minta ke pimpinan dibuatkan sebagai jabatan berikut gitu ya. Terus kalau teman-teman pilih Epidkes ataupun Promkes, itu teman-teman harus mampu bersaing juga dengan teman-teman dari jurusan-jurusan lain. Nah, mungkin itu sekilas tentang detail formasi untuk lulusan D3 Gizi. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget taruh di kolom komentar. Dan gimana nih pandangan teman-teman tentang pembukaan seleksi P3K dari Lembaga Kejaksaan buat lulusan D3 Gizi? Worth it untuk dicoba nggak? Selanjutnya, mari kita bahas lagi detail tentang tahapan ujiannya, persyaratannya, kriteria kelulusan dari setiap berkas. Jadi jangan lupa follow sosial media aku dan subscribe channel ini ya. Makasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.